Tahukah kamu apa itu melioidosis? Semua orang tahu tentang demam berdarah denggi, malaria, dan penyakit lain. Tapi pasti kamu baru dengar kan tentang melioidosis? Pada bulan Juli tahun lalu, aku dapat kesempatan untuk magang riset di Laboratorium Molecular Virology dan Molecular Bacteriology yang bertempat di Suita Campus, Osaka University. Di sana, aku mempelajari dan bereksperimen langsung dengan bakteri Burkholderia thailandensis, spesies dari genus yang sama dengan Burkholderia pseudomale, yaitu bakteri penyebab penyakit melioidosis. Burkholderia thailandensis relatif tidak berbahaya dibanding saudaranya, yaitu Burkholderia pseudomale yang dapat menyebabkan melioidosis pada manusia. Burkholderia pseudomale dapat ditemukan di lapisan rizosfer tanah. Daerah endemisnya terdapat di berbagai negara tropis, khususnya Asia Tenggara dan Australia, tak terkecuali Indonesia. Karena Burkholderia pseudomale hidup di tanah, maka populasi yang paling terancam adalah para petani, pekerja kasar yang berkontak lama dengan tanah, serta orang yang mengkonsumsi air tanah tanpa proses sterilisasi terlebih dahulu. Penyakit ini dikenal sangat berbahaya, karena tingkat kematiannya mencapai 54% dari penderita. Gejala yang dapat ditimbulkan bisa beragam tergantung rute infeksinya. Gejala yang paling umum adalah demam tinggi, munculnya abses atau bisul pada kulit dan jaringan lunak, kemudian pneumonia atau radang paru. Perawatannya pun cukup sulit dikarenakan bakteri Burkholderia pseudomale memiliki mekanisme pertahanan diri dari antibiotik yang cukup canggih. Bakteri ini secara alami resisten terhadap beberapa golongan antibiotik, seperti beta-lactam, aminoglikosida, fluoroquinolone, tetrasiklin. Hal ini menjadi perhatian serius karena penderita harus mendapatkan perawatan antibiotik intravena yang diinfuskan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kini, proses penanganan pasien melioidosis di Indonesia masih jadi tantangan berat, mulai dari proses diagnosis sampai pengobatan pasien. Pasalnya, diagnosis definitif pada penderita jarang dilakukan karena gejalanya yang non-spesifik. Kasus penularan signifikan yang terdokumentasikan dengan baik adalah ketika pasca terjadinya mega tsunami Aceh di tahun 2004, di mana setidaknya tercatat 10 kasus infeksi melioidosis yang diderita para korban. Tentu angka ini sangat konservatif, karena kenyataannya begitu banyak korban meninggal dan luka yang tidak bisa dites satu persatu. Kesulitan ini juga tercermin pada pengetahuan para tenaga medis tentang penyakit ini. Hasil dari studi tahun 2018 menerangkan bahwa mayoritas tenaga medis dokter di Indonesia tidak tahu menahu tentang penyakit ini. 57% responden yang terdiri dari dokter-dokter umum dan spesialis di Indonesia mengaku tidak pernah mendengar tentang penyakit ini. Maka dari itu dibutuhkan usaha promosi kesehatan yang serius dilakukan kepada populasi yang rentan, seperti petani. Bagi para dokter, diperlukan usaha sosialisasi dan pendidikan yang lebih mendalam agar penyakit ini tidak terlewat saat menegakkan diagnosis.